Sebenarnya ada nggak sih urgensinya sampai akhirnya isu ini diangkat sama Kemnaker sendiri ya? Apakah mungkin sebenarnya emang di luar sana tantangannya itu ada hubungannya nih dengan isu inklusivitas ini, Bu? Jadi urgensi dilakukannya rekrutmen inklusif untuk menjamin hak setiap warga negara. Setiap warga negara itu memiliki kesempatan yang sama. Ada contoh kolaborasi yang sudah terjalin belum sih, Bu, selama ini? Best practice yang bisa mungkin dicontoh ke daerah-daerah lain, Bu? Kolaborasi sudah banyak ya. Rekan Naker, Anda menyaksikan Naker Talks, program resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan, di mana isu dunia tenaga kerja Indonesia akan dibahas tuntas dan dicari jalan keluarnya. Nah, episode perdana kami akan sangat menarik, sudah banyak demand-nya di masyarakat soal inklusivitas, bahwa semua orang, termasuk tenaga kerja rentan, itu punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, bersama narasumber kami, Koordinator Bidang Tenaga Kerja Lansia dari Ditjen Bina Penta dan PKK, Ibu Palupi. Halo Ibu, Iya, selamat halo datang di Naker Mas. Talks. Terima kasih, kami Iya, sangat terima mengapresiasi kasih. kehadirannya di sini. Iya. Ibu, ini kan sudah banyak ya kalau saya lihat di sosial media itu Iya. rekrutmen inklusivitas sangat jadi high demand gitu di masyarakat. Inklusivitas itu kan berarti memayungi atau mencangkup semua. Iya. Tapi kalau dari Kemnaker sendiri ada nggak sih versi definisinya dari inklusivitas itu sendiri? Iya. Kalau inklusivitas dalam hal rekrutmen kerja itu berarti proses perekrutan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Oke. Sehingga semua kandidat itu tanpa memandang gender, tanpa melihat usia, kemudian apakah dia disabilitas atau non-disabilitas, kemudian bagaimana latar belakang sosialnya, tanpa melihat itu semua, itu bisa memiliki kesempatan yang sama untuk dipertimbangkan dalam mengisi posisi pekerjaan tersebut. Oke, apakah ada indikator sendiri dari Kemnaker untuk melihat sebuah perusahaan itu sudah menjalankan inklusivitas dalam seleksi pekerjaannya? Iya, jadi 3 indikator apakah perusahaan tersebut sudah inklusif di dalam hal perekrutan, itu kita bisa dilihat pertama dari informasi lowongan tersebut. Nah, informasi lowongan tersebut itu tidak memuat syarat diskriminatif. Seperti misalnya pembatasan usia, pembatasan gender, kemudian juga tinggi badan atau harus berpenampilan menarik dan lain-lain. Dan kedua, di samping informasi lowongan tersebut tidak mensyaratkan diskriminatif, perusahaan itu juga memberikan peluang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Jadi sesuai dengan amanah di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, itu yang namanya penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama. Hak yang sama di dalam mulai dari proses rekrutmen, kemudian penempatan, upah, karir, dan perlindungan lainnya dalam pekerjaan. Jadi tidak ada pembedaan atau diskriminasi. Kemudian yang ketiga, informasi lowongan pekerjaan itu juga harus mudah diketahui atau diakses oleh seluruh masyarakat luas dan lebih berfokus atau titik beratnya pada kompetensi. Misalnya dari segi minat, skill, pendidikan dari pencari kerja tersebut. Jadi bukan berdasarkan stereotip atau stigma tertentu. Berarti sebenarnya ada nggak sih urgensinya sampai akhirnya isu ini diangkat sama Kemnaker sendiri ya? Apakah mungkin sebenarnya memang di luar sana tantangannya itu ada hubungannya nih dengan isu inklusivitas ini, Bu? Iya, jadi urgensi dilakukannya rekrutmen inklusif di sini adalah untuk menjamin hak setiap warga negara. Jadi supaya setiap warga negara itu memiliki kesempatan yang sama, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Yang layak.
bagi setara. kemanusiaan. Ya. Nah, dari situ kemudian artinya kan kita semua itu harus memiliki kesempatan yang sama ya. Tidak ada perbedaan gitu. Dan rekrutmen inklusif di sini itu harus merupakan bagian dari prinsip tidak ada yang tertinggal atau no one left behind. Jadi rekrutmen inklusif membantu mengurangi ketimpangan dalam kesempatan kerja. Dan hal ini berarti mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi setiap warga negara. Oke. Kemudian di samping itu juga bisa meminimalisir terbuangnya SDM unggul. Oh iya. Jadi yang tidak terserap di dunia kerja karena hambatan diskriminatif. Kemudian keikutsertaan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, lansia, muda rentan, dan sebagainya di dalam kegiatan ekonomi ini akan meningkatkan produktivitas, membantu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan konsumsi dan juga menguatkan pasar domestik. Oke, kalau kita bicara soal aturan, sebenarnya sudah ada belum sih regulasi dari Kemnaker untuk mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia itu agar bersifat lebih inklusif? Iya, jadi aturan yang saat ini ada itu seperti contoh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di pasal 53 ayat 1 itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sebesar 2% dari jumlah seluruh pegawai. Sedangkan di ayat 2-nya, perusahaan wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sebesar 1% dari seluruh pegawai atau pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Dan kebijakan kuota kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas ini merupakan kebijakan afirmasi yang memerlukan tindakan atau aksi dengan dukungan semua pihak. Dan kebijakan ini untuk mendorong partisipasi kerja penyandang disabilitas di pasar kerja. Dan HR perusahaan ya tentunya wajib memperhatikan seluruh substansi yang ada dalam undang-undang tersebut. Dan diharapkan juga mulai menerapkan aturan tersebut ya. Artinya mulai memberikan kesempatan pada tenaga kerja penyandang disabilitas. Tentunya rekrutnya juga harus disesuaikan dengan bakat, minat, dan juga keterampilan yang dimiliki dan juga disesuaikan dengan ragam disabilitas yang dimiliki. Oke, berarti sebenarnya penyesuaiannya banyak, tapi yang penting mereka terserap ya Bu ya, di dalam sini ya. Nah sebenarnya sekelas info untuk rekan-rekan ya, Kemnaker sekarang sudah memayungi 4 kelompok golongan yang kita sebut sebagai tenaga kerja khusus, betul ya Bu ya? Pertama ada penyandang disabilitas, lalu ada lansia, dan pemuda serta perempuan rentan. Nah, selama observasi Ibu nih sebagai Ibu koordinator di bidang lansia, betul ya? Dari keempat kelompok ini ada nggak sih yang tantangan terbesar mereka masing-masing yang Ibu catat? Iya, iya. Jadi tenaga kerja khusus atau kelompok rentan ini kan ada, kalau di kita kan ada 4 ya. Ada untuk lansia, disabilitas, perempuan rentan, dan juga muda rentan. Nah, masing-masing ini ada tantangan terbesarnya tersendiri ya. Kalau untuk lansia, tantangan terbesarnya saat ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur tentang skema reemployment atau mempekerjakan kembali pekerja lanjut usia ke dalam pasar kerja formal maupun informal. Dan di samping itu juga adanya stigma negatif di masyarakat yang masih menganggap bahwa lansia itu lemah, lansia itu penyakitan dan tidak produktif, ya. Dan banyak juga HRD di perusahaan yang memiliki tenaga kerja muda yang masih dalam kategori produktif itu dengan alasan produktivitasnya itu jangka panjang, ya. Dan
tantangan yang paling menonjol bagi penyandang disabilitas di sini adalah masih adanya stigma negatif. Betul. Mereka tidak mampu dan dianggap mereka itu merepotkan, dan mereka juga seandainya perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas itu masih dianggap mempekerjakan mereka itu perlu fasilitas khusus yang mahal biayanya. Ya, jadi itu Perubahannya ibaratnya sistematis masih ya berarti ya? iya masih stigma negatif lah terhadap Betul. penyandang disabilitas Iya. ya, yang mungkin masih banyak dirasakan ya di masyarakat pandangan-pandangan tersebut gitu. Dan untuk kelompok perempuan rentan, tantangan yang harus dihadapi ketika masuk ke dunia kerja yaitu adanya bullying atau pelecehan seksual atau stigma negatif sebagai perempuan rentan. Ya, sedangkan untuk kelompok yang muda rentan, tantangan yang paling menonjol adalah adanya stereotip bahwa mereka dianggap tidak berpengalaman, tidak disiplin atau berisiko. Ini jika dari latar belakang tertentu ya. Nah, kira-kira mungkin itu sedikit gambaran tantangan terbesarnya. Dan dari tantangan tersebut di atas, ya tentunya diperlukan adanya regulasi yang jelas ya terkait penempatan tenaga kerja khusus ini agar tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menarik. Kita bahas satu-satu ya Bu ya. Kita mulai dari lansia dulu. Boleh. Sejujurnya orang tua saya juga sudah lansia Bu usianya. Dan sama dong. Dan orang tua saya itu sampai sekarang kalau bisa bekerja pengennya kerja. Iya. Karena masih pengen. Usianya berapa? 60 tahun ke atas. Kalau 60 tahun ini sudah masuk lansia belum? Sudah ya? Masuk lansia, tapi lansianya lansia muda. Lansia awal ya? Oh, iya, lansia muda. Iya. Mereka ingin berkarya dan masih ingin berproduktivitas intinya. Dan saya yakin banyak lansia di Indonesia yang sama gitu. Dan bukan cuma untuk soal berkarya, tapi juga ada beberapa yang memang masih butuh untuk mempunyai pendapatan gitu kan per bulannya ya. Nah, apa strategi dari Kemenaker sendiri untuk memberi ruang terhadap kelompok lansia ini, Bu? Iya. Jadi strategi Kemenaker ya untuk tenaga kerja lanjut usia. Jadi sebagai bentuk keseriusan pemerintah di tahun 2025 ini Kemenaker itu membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, di mana salah satunya adalah membidangi tenaga kerja lanjut usia. Ya. Dan untuk melakukan pembinaan tenaga kerja lanjut usia tersebut, itu artinya gini, bidang lanjut usia ini dibentuk adalah untuk melakukan pembinaan kepada tenaga kerja lanjut usia potensial agar mereka bisa tetap produktif. Ya. Dan Kementerian Ketenagakerjaan itu memiliki beberapa strategi utama yang mencakup aspek regulasi terkait dengan penempatan dan juga pemberdayaan tenaga kerja lanjut usia. Nah, kalau untuk penempatan tenaga kerja lanjut usia, kami di Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus bidang lansia itu sudah menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam membantu penempatan tenaga kerja lansia, yaitu dengan cara membantu penyebaran informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja lanjut usia. Ya, jadi mungkin itu yang terkait dengan penempatan yang saat ini sudah kami lakukan ya. Dan terkait dengan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas, kami di Kemenaker ini sudah mengembangkan program peningkatan kapasitas berwirausaha bagi yang berfokus ya pada keterampilan digital dan teknologi. Nah, ini untuk lansia nih. Cukup penting soalnya. Iya. Jadi karena gini, banyak lansia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam, namun mereka seringkali tertinggal dalam hal teknologi. Betul. Ya. Nah, peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu membantu mereka beradaptasi dengan tuntutan wirausaha modern. Misalnya melalui pelatihan e-commerce, kemudian juga pelatihan media sosial, gitu ya. Dan selain untuk peningkatan keterampilan teknologi digital,
kami di kementerian juga sudah melibatkan partisipasi tenaga kerja lansia untuk mengikuti program tenaga kerja mandiri atau TKM. Gitu. Oke, berarti sebenarnya program dari Kemnaker juga sudah komprehensif ya? Iya. Untuk lansia ya? Iya, jadi mencakup penempatan dan juga pemberdayaan tenaga kerja lansia. Oke. Sekarang kita lanjut ke penyandang disabilitas ya Bu ya. Ya, Tadi boleh. Ibu sudah sebut bahwa banyak sekali stigma yang kurang positif lah untuk teman-teman kita dalam penyandang disabilitas ini. Nah, sejauh ini Kemnaker kan memang sudah banyak ya dari dulu ya milestone-nya untuk mengawal teman-teman dari disabilitas ini. Kira-kira apa saja Bu yang sudah dilakukan untuk penyandang disabilitas agar mereka terserap di dunia kerja? Iya, baik. Sebelumnya tadi sudah disampaikan terkait aksesibilitas dan stigma bagi penyandang disabilitas, ya. Dan untuk memberikan pemahaman hal tersebut, yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar perusahaan benar-benar siap menerima mereka, itu antara lain ya, seperti satu, melakukan pembekalan sensitivitas disabilitas bagi para HR perusahaan, agar mereka itu memiliki pemahaman yang sama tentang disabilitas dan dapat memenuhi hak atas pekerjaan bagi mereka. Kemudian kami juga sudah mensosialisasikan peraturan ya dalam penghormatan, pelindungan dan juga pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas seperti sesuai dengan amanat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selain itu kami juga melakukan advokasi dan asistensi dalam penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas ke perusahaan per kawasan ya. Jadi dari mengidentifikasi jabatan, kemudian perencanaan sampai dengan penempatannya. Gitu. Oke. Ya. Nah, ini ada dua kelompok lagi ya. Tadi pertama ada lanjut usia dan juga penyandang disabilitas. Dua ini jujur saya juga baru ngeh gitu loh Bu sekarang ya. Mungkin juga masyarakat sering luput sama dua kelompok ini, yaitu perempuan dan muda rentan. Definisinya apa dan siapa saja yang masuk kelompok ini Bu? Oke. Jadi kalau kategori tenaga kerja muda rentan itu adalah setiap orang ya, baik laki-laki maupun perempuan dengan batas usia 15 sampai dengan 30 tahun. Ya. Sedangkan tenaga kerja perempuan rentan itu adalah perempuan yang memasuki rentang usia 31 sampai dengan 59 tahun. Ya. Nah, yang masuk dalam lingkup kelompok rentan itu meliputi satu, misalnya kondisi kemiskinan ekstrim. Ya. Kemudian ada juga korban tindak pidana perdagangan orang atau yang biasa kita sebut TPPO. Kemudian ada juga korban kekerasan fisik, psikis dan atau juga seksual. Kemudian ada juga mantan pengguna penyalahgunaan nafsa, ya, yang disebut klien pasca rehabilitasi. Kemudian ada perempuan yang dilacurkan, atau mungkin disebutnya PSK ya. Betul. Kemudian juga yang masuk dalam kelompok rentan ini ada mantan warga binaan lembaga pemasyarakat, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian ada penyintas HIV/AIDS dan juga kondisi rentan lainnya yang ditetapkan oleh aturan. Oke, berarti tadi ada contoh seperti ex narapidana atau mungkin ex TPPO dan ex PSK ya. Sebenarnya kan kalau mereka itu bisa dibilang hambatannya bukan hanya di dalam diri mereka atau skillnya yang kurang gitu, tapi juga di eksternal mereka. Betul, seperti lingkungan kerja yang kurang aman bagi mereka. Nah, sebenarnya strategi apa yang dibuat Kemnaker untuk kelompok kerja ini agar mereka tetap terjamin keamanannya dalam bekerja? Ya, tentunya ini perlu ada kolaborasi ya. Jadi perlu ada kolaborasi dan kerjasama dengan pihak pengampu warga binaan. Seperti misalnya balai pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia untuk memonitor kondisi dan perkembangan mereka setelah mendapat pekerjaan. Ya, sehingga
diperlukan kebijakan anti diskriminasi dalam proses mencari dan melamar pekerjaan, dan juga anti pelecehan ya, anti pelecehan yang jelas dengan mekanisme pengaduan yang aman atau rahasia. Kemudian juga perlu adanya program motivasi diri sehingga dapat membantu perempuan rentan untuk mendapatkan kepercayaan diri ketika kembali ke dunia sosial. Di samping itu juga rasanya perlu program keterampilan ya, yang membantu mereka untuk mengasah keterampilan yang mereka miliki sebelumnya. Berarti tadi Ibu sebut soal kolaborasi. Ada contoh kolaborasi yang sudah terjalin belum sih Bu selama ini, best practice-nya, yang bisa mungkin dicontoh ke daerah-daerah lain gitu? Kolaborasi sudah banyak ya, sudah banyak kita lakukan. Jadi ada beberapa contoh konkret program kolaborasi yang sudah terlaksana ya, antara lain seperti misalnya program kerjasama atau kolaborasi Kementerian Tenaga Kerja dengan Boga Group. Ya, terkait dengan lowongan kerja untuk lansia. Ya. Itu sempat viral ya sebenarnya ya? Iya, betul. Jadi ya di Indonesia ini sudah ada beberapa juga yang sudah mempekerjakan lansia, seperti Boga Group, ada juga Uma-Uma, ya. Dan kita masih mengupayakan agar akan banyak lagi nih perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga kerja lansia. Ya, kemudian program lainnya seperti ada program kemitraan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Basnas dan juga dengan Forum Zakat ya, untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas. Jadi misalnya dalam hal pelatihan dan juga pembiayaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Kemudian juga ada program pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, khususnya pada wilayah penyangga bisnis ya, yang dilaksanakan oleh Pemda dengan BUMN melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ada program kerjasama penempatan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan yang berada di kawasan industri Cilegon, Banten. Ada juga program Balai Latihan Kerja ya, yang berada di seluruh wilayah Indonesia yang mampu memberikan mereka pembekalan keterampilan yang nantinya bisa mengetahui minat dan bakat kelompok rentan ini untuk bekerja atau berusaha. Dan mungkin ada sedikit tambahan ya, penjelasan terkait dengan penyandang disabilitas ini. Jadi di tahun 2025 nih memang ya, itu Kementerian Tenaga Kerja telah menandatangani nota kesepahaman bersama dan juga perjanjian kerjasama dengan Basnas dan Forum Zakat seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu dalam fasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, yang mana melalui dana zakat mereka memberikan pelatihan kerja kepada penyandang disabilitas yang masuk dalam kelompok mustahik ya. Dan Kementerian Ketenagakerjaan melalui unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, kota, itu menempatkan sesuai dengan kebutuhan atau lowongan kerja dari perusahaan atau pemberi kerja. Ya, jadi sudah banyak ya, sudah beberapa inilah program kolaborasi yang kami lakukan untuk bisa memfasilitasi penempatan tenaga kerja khusus. Semoga bisa dicontoh dengan perusahaan-perusahaan lain ya, terutama yang bagian swasta atau mungkin BUMN juga ya Bu ya. Iya. Nah terakhir ini Bu, saya ingin bertanya, pesan Ibu mungkin ya untuk perusahaan-perusahaan, masyarakat dan juga teman-teman dari tenaga kerja khusus sendiri, agar kita bisa bareng-bareng untuk mendorong inklusivitas ini di dunia tenaga kerja. Silakan. Iya. Jadi pesan nih kalau untuk perusahaan ya, buat kebijakan yang berbasis kompetensi tanpa diskriminasi, dan inklusivitas ini jangan dianggap sebagai beban, tapi anggaplah sebagai strategi bisnis yang cerdas. Gitu. Setuju. Jadi, ya,
Dan bagi masyarakat, ya saya berharap agar mulai ya menghapus stigma negatif terhadap tenaga kerja khusus. Dukung kolaborasi, ya, support pelatihan, penempatan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja khusus. Dukung kebijakan perusahaan dan pemerintah yang bersifat inklusif, gitu ya. Jadi harapannya itu. Kemudian bagi tenaga kerja khususnya sendiri nih, ya tentunya harus percaya diri juga. Betul. Dengan kemampuan diri sendiri, ya. Dan di samping itu tenaga kerja ini juga harus berusaha untuk meningkatkan keterampilannya lewat program magang atau pelatihan, kemudian manfaatkan layanan pendampingan ULD ini bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Manfaatkan juga sekolah-sekolah lansia ini untuk yang lansia, dan juga manfaatkan fasilitas-fasilitas pelatihan yang dimiliki oleh pemerintah maupun komunitas. Betul. Ya, supaya apa? Supaya mereka bisa memiliki keterampilan ya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Betul. Jadi memang semuanya harus proaktif ya Bu ya. Betul. Untuk mendorong Jadi, inklusivitas ini ya. Iya, jadi semuanya harus saling dukung, saling support ya, baik dari perusahaan, dari masyarakat, juga dari tenaga kerjanya sendiri juga. Intinya harus kolaborasi memperbaiki. berarti ya. Betul sekali. Betul. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Paluti atas waktunya. Ya, Sangat sama-sama. menginspirasi. Semoga tugas yang kita emban bersama di Kemenaker ini bisa terus berlanjut ya Bu ya. Dan Amin, dampaknya jangka amin, panjang buat Indonesia. amin. Rekan-rekan, sesuai Askacita Presiden nomor 4 bahwa pemerintah akan terus membangun SDM yang berkualitas dan bermartabat, sudah saatnya rekrutmen inklusif jadi hal yang kita upayakan bersama-sama. Kita hanya butuh membuka mata, menghapus stigma, dan membantu para kelompok rentan untuk tumbuh bersama agar Indonesia bisa tumbuh secara maksimal. Silakan tulis pendapat rekan-rekan di kolom komentar soal keresahan atau mungkin aspirasinya, karena kami akan mendengarkan. Sampai jumpa di Naker Talks berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu, sekali lagi. Sukses Sukses untuk juga Bu. semuanya.